Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, suksesnya sebuah perusahaan di dalam operasi bisnis sangat ditentukan oleh tiga fundamental. Fundamental pertama adalah apakah perusahaan itu telah memiliki good people. Fundamental yang kedua, apakah perusahaan itu telah memiliki good system. Dan fundamental yang ketiga adalah apakah perusahaan itu telah memiliki good product. Kalau perusahaan itu telah memiliki good people, good system, dan good product, perusahaan itu telah memiliki yang saya sebut dengan competitive advantage. Competitive advantage. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah bagaimana cara membangun dan mengembangkan good people di perusahaan Anda sebagai syarat untuk perusahaan Anda memiliki competitive advantage yang nantinya menjadi suksesnya perusahaan Anda. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk membangun dan mengembangkan good people adalah Anda harus memiliki objektif untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan kemampuan kerja anak buah Anda. Goalnya adalah mendorong pertumbuhan dan pengembangan kemampuan anak buah Anda dari tidak bisa menjadi paham pekerjaannya, menjadi memiliki keterampilan dan memiliki kemampuan. Karena goalnya adalah men-shifting dari tidak tahu, menjadi paham, menjadi terampil dan memiliki kemampuan. Itu adalah tugas Anda sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau Anda ingin mendorong pertumbuhan dan pengembangan kemampuan anak buah Anda, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mampu memberikan pelatihan dan pengembangan. Oleh sebab itu, Anda harus menginvestasikan waktu Anda untuk memikirkan bagaimana pertumbuhan dan pengembangan anak buah Anda. Anda harus mampu menciptakan program pelatihan untuk pengembangan kemampuan kerja anak buah Anda. Karena saya sangat meyakini, karena hanya dengan ilmu pengetahuan yang bisa merubah perilaku seseorang dari nobody menjadi somebody. Dari tidak bisa menjadi bisa dan memiliki kemampuan luar biasa. Itu nomor satu yang harus Anda lakukan, yaitu menginvestasikan sebuah program pelatihan dan pengembangan. Nomor dua, setelah Anda ciptakan program menginvestasikan waktu dan biaya untuk pelatihan dan pengembangan, selanjutnya harus ditetapkan harapan dan tujuan yang jelas antara Anda dengan anak buah Anda. Pastikan bahwa anak buah Anda memahami perannya menjadi tim operasi bisnis Anda untuk mencapai tujuan. Dia harus tahu persis apa yang diharapkan dari Anda, goalnya, pekerjaannya, bagaimana melakukan. Dan Anda harus memastikan bahwa anak buah Anda itu paham betul dan mampu melakukan apa yang Anda harapkan. Objektifnya apa? Bagaimana mengerjakannya? Kapan dikerjakannya? Bagaimana melakukan? Waktunya kapan? Dia harus tahu perannya untuk mencapai objektif yang ditentukan oleh perusahaan.
Dia tahu persis harapan dari Anda sebagai pemimpinnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai objektif perusahaan. Setelah pemahaman ini terjadi antara Anda dan anak buah Anda, langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mampu memberikan umpan balik yang berkala. Ini sangat penting. Karena disinilah proses pembelajaran yang saya sebut learning organization. Dengan memberikan umpan balik berkala, akhirnya Anda akan menemukan orang-orang yang baik, yang mengerti pekerjaannya, mengerti peran untuk mencapai objektif, mengerti harapan Anda, dan mengerti bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu di dalam umpan balik yang berkala, terapkan check-in personal yang konsisten. Dan budaya umpan balik ini yang berkelanjutan, ini adalah membimbing anak buah Anda untuk menebuhkan rasa percaya diri. Sehingga rasa percaya diri itu yang membangkitkan dia bisa menciptakan value pekerjaannya, value untuk perusahaannya, value yang dilihat oleh pelanggannya. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau Anda sudah tahu dengan pasti dengan check-in tadi secara personal kemampuannya, karena Anda memberikan umpan balik, Anda bisa tahu di level mana anak buah saya. Maka Anda harus mampu memberikan delegasi dan memberdayakan anak buah Anda. Karena sudah timbul yang dinamakan trust and belief. Percaya dan dapat dipercaya anak buah untuk melakukan pekerjaan. Dia percaya dengan instruksi Anda dan dia percaya diri untuk melakukan pekerjaan. Sehingga Anda mampu memberikan otonom di dalam memberikan pelayanan dan memutuskan pelayan yang terbaik bagi pelanggannya. Jadi dia mampu memutuskan apa yang baik yang harus saya berikan kepada pelanggan saya. Dengan otonomi ini timbul karena ada trust dan belief. Jadi sahabat, pertama yang harus Anda lakukan adalah berikan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, tetapkan harapan dan tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah berikan umpan balik yang berkala. Yang keempat, delegasikan dan berdayakan anak buah Anda. Itulah objektif mendorong pertumbuhan dan pengembangan anak buah Anda. Sampai bertemu lagi, saya akan memperdalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.